warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahra Walia, NIM 1872050019. Di sini saya akan membahas makalah yang sudah sebelumnya dibahas oleh kelompok sebelumnya, yaitu siklus hidup sistem. Dosen pengampu yaitu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD, MPDE. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem atau SLC adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC terdiri dari serangkaian tugas yang erat yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugas-tugas tersebut mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top down. SLC sering disebut pendekatan air terjun atau waterfall bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Tahap-tahap siklus hidup. Yang pertama, perencanaan, dan kedua, analisis, dan ketiga, rancangan, dan keempat, penerapan, dan kelima, penggunaan. Tahap kelima berlangsung sampai tiba waktunya untuk merancang sistem itu kembali. Proses merancang kembali mengakibatkan siklus tersebut akan terulang. Adapun komite pengaruh SIM melaksanakan 3 fungsi utama. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Dan kedua, menjadi pengendali keuangan, berwenang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana yang berhubungan dengan penggunaan komputer. Dan ketiga, menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Keuntungan memusatkan manajemen siklus hidup dalam komponen pengaruh. Yang pertama, yaitu semakin besar kemungkinan komputer akan digunakan untuk mendukung pakai di seluruh perusahaan. Yang kedua, semakin berat kemungkinan proyek-proyek komputer akan mempunyai perencanaan dan pengendalian yang baik. Yaitu fase perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Ya, perencanaan itu adalah membuat semua rancangan yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Keuntungan dari merencanakan proyek CBIS. Yang pertama itu menentukan lingkup dari proyek, dan kedua mengenali berbagai arah permasalahan potensial, dan ketiga mengatur urutan tugas, dan keempat memberikan dasar untuk pengendalian. Nah, adapun langkah-langkah dalam tahap perencanaan, yaitu ada 8. Yang pertama, menyadari masalah, dan kedua, mendefinisikan masalah, dan ketiga, menentukan tujuan sistem, dan keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem, dan kelima, membuat studi kelayakan, dan keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem, dan ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek, dan ke-8, menetapkan mekanisme pengendalian. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah membuat analisis. Nah, analisis adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Analisis dilakukan oleh Business Process Analysis atau BPA yang berpengalaman dan atau memahami workflow sistem manajemen di area yang sedang dianalisa.
Langkah-langkahnya, adapun langkah-langkah dalam tahap analisis yaitu ada 7. Yang pertama, mengumumkan penelitian sistem, dan kedua, mengorganisasikan tim proyek, dan ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi, dan keempat, mendefinisikan kebutuhan informasi, dan kelima, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang keenam, menyiapkan usulan rancangan. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak perencanaan proyek. Selanjutnya itu fase perencanaan atau audition, dan memahami sistem yang ada dan persyaratan-persyaratan sistem baru. Tim proyek dapat membahas rancangan sistem baru. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Adapun langkah-langkah tahap rancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Dan kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif atau konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Dan keempat, memilih konfigurasi terbaik. Dan kelima, menyiapkan usulan penerapan. Dan keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Adapun fase penerapan atau implementasi. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Yang pertama yaitu merencanakan penerapan, dan kedua mengumumkan penerapan, dan ketiga mendapatkan sumber daya perangkat keras, dan keempat mendapatkan sumber daya perangkat lunak, dan kelima menyiapkan database, dan keenam menyiapkan fasilitas fisik, dan ketujuh mendidik peserta dan memakai, dan ke-8 menyiapkan usulan atau call to fair. Yang ke-9 menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru, dan 10 masuk ke sistem baru. Ada 4 pendekatan dasar, yaitu pertama percontohan atau pilot, kedua itu serentak, dan ketiga yaitu bertahap atau phase dan phase. Keempat yaitu peralat. Adapun fase penggunaan atau operasi. Yang pertama menggunakan sistem, kedua audit sistem. Setelah sistem baru penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja. Studi semacam ini disebut dengan penelaahan setelah penerapan, post implementation, dan dapat dilakukan oleh seorang dari jasa informasi atau oleh seorang auditor internal. Yang pertama, memelihara sistem. A. Memperbaiki kesalahan. B. Menjaga kemutakhiran sistem. Dan C. Meningkatkan sistem. Yang pertama, menyiapkan usaha rekayasa ulang. Dan kedua, menyetujui atau menolak rekayasa ulang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata dari saya. Salah kata. Capek. Aku tadi dari situ ngobrol bener.